Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah pada siang hari ini kita kehadiran Pak Sumadi ya sebagai kapten untuk belajar Belajar ID ID. ya, belajar ID yang sudah tidak asing lagi di Kota Batam dan juga Kepri bahkan di nasional. Pada hari ini kita kebetulan untuk melaksanakan kegiatan di sekolah kita SMP Negeri 6 Batam, yaitu untuk kegiatan L1 kandidat sekolah rujukan Google. Pak Sumadi boleh disampaikan kepada kita, dan mungkin ini nanti akan menjadi pembelajaran bagi semua, bagaimana kandidat sekolah rujukan Google ini nanti pada akhirnya, Pak. Jadi kami mohon untuk bisa berbagi kira-kira bagaimana. Oke, makasih. Yang pertama sudah diundang ya di podcast luar biasa di SMP 6. Ya, kemudian terima kasih juga kepada kepala sekolah nih SMP 6 ya Bu Wagiem yang menyambut hangat untuk kegiatan ya pada sore hari ini. Terkait dengan sekolah kandidat rujukan Google ya yang sedang kita laksanakan ya di SMP 6 ini merupakan sebagai prasyarat ya atau syarat untuk sekolah yang akan menjadi sekolah kandidat rujukan Google. Jadi di SMP 6 tentu ini akan menjadi ya sebuah ikon baru ya, harapannya berjalan dengan lancar ya ke depannya dan akan menerima ya secara resmi sebagai sekolah kandidat rujukan Google. Nah, tentu ini ada beberapa hal yang perlu dipenuhi ya. Yang pertama tentu guru-gurunya ya, pengajar ya minimal 30% dari jumlah guru yang ada di SMP 6 itu lulus L1 seperti itu, lulus L1. Kemudian yang kedua ada minimal 2 lokal sebagai kelas digital yang memanfaatkan tool-tool Google seperti itu. Kemudian aktivasi akun belajar ID ya, karena nanti dalam proses pembelajarannya menggunakan akun belajar ID ini harapannya sudah 100% diaktifasi dan digunakan seperti itu. Nah, kemudian setelah selesai melaksanakan kegiatan L1 ya, guru-guru semisal sudah 30% minimal lulus, tahap selanjutnya itu akan ada wawancara dengan pihak Google. Nah, wawancara itu nanti mungkin dari pihak Google akan memberikan penilaian ya, bahwasanya sekolah misalnya SMP 6 layak atau tidaknya nanti sebagai kandidat sekolah rujukan Google seperti itu. Nah, tentu ini tidak semata-mata hanya karena mau ada momen KSRG, tetapi harapannya ya setiap hari di pembelajaran menggunakan digital, karena mungkin untuk zaman sekarang ini sekolah ini bukan kita menggunakan serba digital ini barang yang mewah seperti itu, tetapi ini sudah mungkin guru-guru sudah familiar dengan aplikasi-aplikasi, apalagi aplikasi Google ini mungkin bahkan mau setiap hari kita gunakan ya, mungkin drive-nya, kemudian mungkin akun itu dipakai juga, kemudian Chrome yaitu browser yang ada di laptop juga dipakai seperti itu. Karena kalau kita mengintegrasikan ya pembelajaran dengan teknologi, sebenarnya tujuannya akan membantu guru-guru seperti itu. Artinya kita menggunakan teknologi itu harapannya membantu, tidak mempersulit kita menggunakan teknologi. Mungkin seperti itu Bu untuk singkatnya. Ya, baik Pak Sumadi, terima kasih atas pencerahannya. Jadi bisa saya tarik garis merahnya ya, bahwa
kandidat sekolah rujukan Google ini sebenarnya pemanfaatan digital ya, pemanfaatan digital terutama Google ya. Ya. Dari apa yang sudah Bapak sampaikan, mungkin kami juga sudah guru-guru kami sudah terbiasa juga, alhamdulillah menggunakan walaupun mungkin tidak maksimal ya. Dalam pembelajaran mendalam, kebetulan saya juga sedang mengikuti pelatihan PM ya, pembelajaran mendalam tuh. Kebetulan saya mengangkat inquiry kolaboratifnya penerapan pembelajaran mendalam dengan memfokuskan pemanfaatan digital. Jadi sangat selaras dengan program yang sekarang Pak Sumadi pimpin ini dalam hal sebagai narasumber di SMP Negeri 6 Batam sebagai kandidat sekolah rujukan Google. Jadi alhamdulillah Pak, apa yang Bapak sampaikan sangat bermanfaat dan akan menjadi motivasi besar bagi kami. Mudah-mudahan ke depan kami bisa mengikuti dengan baik ya, dan juga seterusnya, karena ini bukan sekedar momen-momen belajar saja, tetapi memang dimanfaatkan ya. Dan saya lihat kawan-kawan sepertinya sudah terbiasa juga dengan ada Google Classroom, ada Google Drive, kemudian Google Form, Google spreadsheet ya, dan seterusnya itu saya perhatikan rata-rata sudah biasa menggunakan. Mungkin memaksimalkannya nanti ya, yang dalam kita 4 kali pertemuan untuk L1 ini nanti ya Pak, mudah-mudahan itu bisa diselesaikan dengan baik. Kemudian terhadap murid Pak, terhadap murid kami juga sudah melakukan itu, karena dengan batas-batas penggunaan digital, terutama menggunakan HP anak itu kita gunakan, tetapi kita batasi, karena kan kalau tidak kita batasi akan berdampak tidak baik ya. Itu sudah kita lakukan. Kemudian kira-kira Pak, nanti setelah kita sudah selesai L1 dan mudah-mudahan semuanya bisa lulus gitu ya, kira-kira ada tidak semacam hasil karya yang berupa non digital gitu yang bisa kita tampilkan? Mungkin kalau kita kemarin di P5 itu kan ada hasil-hasil karya yang bisa dijadikan apa ya, selebrasi gitu ya, bukan sekedar selebrasi, maksud saya ditunjukkan kepada orang tua dan masyarakat bahwa anak-anaknya ini sudah pandai loh menggunakan digital, terutama Google tadi gitu. Apakah ada ya Pak nanti hasil akhirnya itu bisa kita sajikan di sekolah ini, kemudian kita panggil orang tua atau masyarakat sehingga dia melihat, oh ini loh SMP Negeri 6 Batam sudah selesai bisa mengikuti kandidat sekolah Google yang sehingga menjadi sekolah rujukan Google yang sebenarnya. Apakah seperti itu bisa kita lakukan Pak? Oke, makasih pertanyaannya nih, luar biasa nih terkait dengan produk ya, karena memang orang tua ya istilahnya taunya yang penting apa sih produk ya dari kegiatannya. Sebenarnya ini kan karena pemanfaatan aplikasi atau tool Google di dalam proses belajarnya agar artinya lebih mempermudah, lebih semuanya otomatis seperti itu. Nah, terkait produk yang anak bisa, misalnya kita mengajarkan anak tadi ya memanfaatkan akun belajar dengan nanti terintegrasi dengan Canva misalnya, membuat poster, itu yang saya kira bisa ditampilkan seperti itu. Kemudian mungkin mengajar dengan Google Site, dia membuat website. Kemudian sekarang kalau di Google ada fitur baru, ini mungkin Bapak Ibu guru belum tahu, ada namanya Feed di sana. Feed ya, itu cocok untuk membuat video. Nah, video itu di sana sudah ada template-nya. Jadi mungkin bagi guru maupun anak juga bisa membuat video, sudah ada panduannya di sana. Nah, artinya itu sebagai karya siswa kita. Nah, ini nanti tergantung mata pelajarnya, mungkin bahasa Indonesia sebagai untuk HR atau presenter, atau membuat apa ya seperti bahasa Inggris, perkenalan menggunakan dalam bahasa Inggris, nanti bisa
ya di post di Instagram atau tadi hasil karya anak di Google Sites sendiri. Ini sebenarnya ya dengan kita proses pembelajaran sih tidak harus direncanakan, artinya itulah hasil project-project anak bisa kita kumpulkan di Google Site, bukan Google Site yang dibuat oleh guru, tapi anak sudah bisa membuat Google Site sendiri. Nanti karya mereka atau hasil project ya dalam pembelajaran itu bisa di-embedkan atau ditempelkan di site-nya dia. Nah, artinya itu sebenarnya sih di dalam pembelajaran itu ya sangat ini ya manfaatnya apa ya bagi orang tua, apalagi kita di Batam ini kan kadang orang tua sibuk dengan pekerjaannya. Nah, kita mencoba bagaimana menampilkan hasil karya, kemudian hasil penilaiannya bisa kita laporkan secara real time, secara langsung. Nah, itu hal-hal seperti itu yang mungkin bisa kita kita lakukan agar terasa nih anak-anak kita, atau yang tentunya yang di kelas digital ini kan tentu pengen ada beda dalam artian hasil ya atau proses pembelajarannya. Tentu kalau sama ya berarti kan ya tidak ada perbedaan yang signifikan gitu kan. Pengennya yang menggunakan digital ini ada sesuatu yang positif ya atau nilai plusnya daripada yang enggak digital. Artinya apa? Agar kedepannya ini kelas-kelas yang lain juga akan mengikuti. Ya, saya lihat kan kalau di SMP 6 ini kan letaknya strategis nih, dalam artian di pusat kota saya rasa untuk koneksi internet itu juga nggak jadi masalah seperti itu, dan anak-anak kita juga untuk perangkat minimal smartphone pasti punya, tapi sudah bagus istilahnya triknya dibatasi ya. Memang seperti itu, dibatasi, tidak bisa kita dilepas begitu saja kepada anak kita. Jadi seperti itu Bu, bisa nanti dikolaborasikan dengan guru-guru mapel. Oke, baik Pak Sumadi, terima kasih penjelasan yang sudah luar biasa ya. Saya bisa menangkap bahwa sebenarnya kalau kita manfaatkan dari digital ini luar biasa. Saya udah terbayang sampai saya bayangkan tadi apa yang Bapak jelaskan itu, kalau kita kaitkan dengan pembelajaran di sekolah kita ini sudah masuk ke co-kurikulernya juga. Jadi ada hasil produknya yang berupa digital bisa disajikan, bisa disaksikan ya oleh orang tua, oleh masyarakat atau siapa saja yang bisa menyaksikan itu. Terima kasih sekali Pak, siang hari ini luar biasa, dapat pencerahan, dapat ilmu ya, dapat penjelasan yang terkait dengan digital, karena digital ini berkembang terus ya, berkembang terus seperti yang Bapak sampaikan tadi. Ada muncul satu lagi fit ya kan, ada fit yang nanti mudah-mudahan bisa kita pelajari dan bisa kita terapkan di dalam pembelajaran terutama di SMP Negeri 6 Batam dan pada pendidikan pada umumnya. Terima kasih apa yang sudah Bapak sampaikan sangat bermanfaat baik untuk kami yang di SMP Negeri 6 Batam dan juga rekan-rekan di luar sana ya, baik yang bukan di sekolah kita, mungkin di Kota Batam dan juga di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.